Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman peserta PPG, hari ini saya akan memperlihatkan yaitu proses pengerjaan 3.3.D.3 refleksi pembelajaran setelah kita melakukan praktek peer teaching dari 3 RPP yang sudah kita buat. Jadi di bagian refleksi pembelajaran ini, di pertemuan sebelumnya nanti akan ada refleksi saja. Di situ hanya ada 8 pertanyaan kuesioner survei yang harus kita jawab terkait dengan proses pengembangan perangkat pembelajaran, baik sampai ke peer teachingnya itu refleksinya kita alias kita sebagai peserta PPG apa yang menjadi kelebihan dan kelemahan dari proses pengembangan perangkat pembelajaran dan peer teaching. Nah, baik kali ini di poin 3D.3 refleksi pembelajaran. Jadi Bapak Ibu akan diminta untuk mengupload 3 RPP yang sudah dibuat. Dari 3 itu nanti tagihan setelah mengupload, tiap peserta PPG harus mereview. Jadi wajib mereview 3 RPP teman atau mahasiswa PPG yang lain, minimal 3 lah ya. Untuk itu formatnya bisa di-download di sini. Ini ada format review rancangan pembelajaran. Di sini ada saya perlihatkan ada beberapa poin yang akan direview. RPP teman kita yang lain kita review di sini. Hanya saja Bapak Ibu tiap LPTK mungkin memiliki aturan atau standar yang berbeda-beda. Ada mungkin yang meminta hanya mengupload RPP 1 RPP untuk review ini. Ada juga yang meminta 3 RPP. Ini tergantung dosen atau LPTK Bapak Ibu yang sekarang. Nah, ini adalah format review perangkat pembelajaran oleh teman sejawat. Ini mata pelajaran, diisi mata pelajaran Bapak Ibu. Kalau bahasa Inggris ya bahasa Inggris, kelas berapa, reviewnya sesuai perangkat yang direview. Karena tiap individu mahasiswa PPG kadang 3 RPP-nya berbeda. Misalkan dia mengupload 1 RPP misalkan, itu kelas berapa. Kalau 3 RPP ya berbeda-beda, bisa berbeda-beda. Ini ada kejelasan tujuan pembelajaran dan IPK. Ini harus dilihat apakah jelas sesuai dengan KKO Anderson itu, kata operasional itu. Di situ sudah ada, dicek di situ apakah sudah sesuai. Misalkan jika di bagian kompetensi dasarnya adalah membedakan, berarti di IPK-nya biasanya menggunakan istilah membandingkan, compare atau membedakan atau compare membandingkan atau distinguish membedakan, itu differentiate, semacam itu. Kemudian kesesuaian materi ajar dengan tujuan pembelajaran. Ini bisa dilihat di RPP teman kita, apakah di situ sudah sesuai materi ajarnya dengan tujuan pembelajaran. Kemudian media yang digunakan dalam pembelajaran sudah sesuai atau tidak. Dia pakai PPT atau pakai video dan sebagainya. Kadang di sini miss ya, kita kelewatan medianya, kita sibuk membuat RPP-nya, kadang kita lupa kita itu modanya mode daring atau mode luring. Kadang kalau mode
daring kita pakai papan tulis, pakai proyektor kan itu tidak sesuai. Itu harus hati-hati di poin kesesuaian media yang digunakan. Kemudian yang keempat, ada unsur dalam media pembelajaran yang mampu memberikan kejelasan informasi yang menarik dan menyenangkan. Nah, ini dilihat dari medianya. Jadi yang diupload tidak hanya RPP, perlu medianya. Kalau pakai PPT, yang diupload PPT-nya. PPT-nya ini atau video YouTube ini ada yang menarik atau tidak. Nah, itu dari pendapat Bapak Ibu sendiri. Yang kelima, ada materi pembelajaran yang masih miskonsepsi. Nah, ini dilihat materinya masih ada yang miskonsepsi atau tidak yang dicantumkan di RPP. Di RPP kan ada lampiran materi bahan ajar. Nah, bahan ajarnya ini miskonsepsi atau tidak, ada temuan miskonsepsi atau tidak, atau sudah jelas. Nah, ini direspon di sini. Kemudian yang keenam, ada pokok-pokok materi ajar yang tertuang lengkap dalam bahan ajar serta memuat unsur kekinian. Nah, ini berkaitan dengan abad 21 ini. Kekinian ini berarti faktual harus materinya itu sudah yang sekarang atau masih lama. Nah, itu karena sekarang kan tuntutan yang sekarang abad pembelajaran abad 21, kita harus mengaitkan materi dengan kehidupan lingkungan anak-anak, lingkungan siswa kita, lingkungan peserta didik kita. Nah, ini kalau materinya sudah lama kan tidak kekinian. Yang ketujuh, kesesuaian pendekatan model pembelajaran. Nah, ini pakai scientific dan model pembelajarannya apa? Pakai apa? Apa problem based learning atau cooperative learning atau pembelajaran abad 21 model PBL atau project based learning. Itu harus kita lihat di dalam kegiatan inti dari RPP yang kita teliti. Sudahkah kegiatan yang dicantumkan di RPP teman mahasiswa itu sudah sesuai dengan sintaks dari metode yang diterapkan. Yang kedelapan, memiliki unsur yang mengintegrasikan kemampuan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making ke dalam kegiatan belajar melalui inquiry based activity. Nah, ini perlu kita teliti lagi di RPP-nya, sudah mengacu ke critical thinking, creative thinking, reflective thinking. Biasanya reflective thinking di bagian akhirnya di decision making, making conclusion, membuat kesimpulan dari pembelajaran. Itu sudah ada tidak critical thinking, pertanyaan yang tidak, kalau bahasa Inggris pertanyaan yang langsung, yang tidak kritikal itu kan semacam what is the structure of the text, macam itu. Kemudian ada lagi what is the purpose of the text, itu masih kategori belum critical thinking. Kemudian yang kesembilan, rencana pelaksana pembelajaran sesuai berbasis HOTS. Sama ini ya, berbasis HOTS. HOTS-nya dilihat di kategori HOTS itu kan ada di C5 ya, C5, 6, C4, 5, 6. Kemudian TPEC, penggunaan TPEC itu sudah ada enggak di RPP itu? Tuntutan sekarang kan kita harus mengaitkan dengan TPEC teknologi ini. Di modul keempat ya, modul pedagogi yang keempat. Yang ke-11, ada evaluasi yang memuat penilaian berbasis HOTS. Nah, ini penilaian berbasis HOTS ini bisa di pengetahuan dan juga bisa di assessment penilaian keterampilan. Nah, ini kita lihat di situ sudah HOTS atau masih LOTS gitu. Ke-12, kejelasan prosedur penilaian. Nah, ini harus rubrik-rubriknya sudah sesuai atau tidak, atau rubriknya tidak sesuai dengan
tagihan di RPP itu. Seharusnya misalkan kalau bahasa Inggris misalkan speaking fokus ke RPP-nya, fokus pembelajarannya di speaking tapi tagihannya berupa writing, itu berarti kan tidak sesuai. Ini sama kesesuaian teknik penilaian dengan bentuk assessment, ini juga perlu diteliti sudah sesuai enggak atau belum. Terus yang ke-14 LKPD-nya atau LKS-nya itu sudahkah mampu mengukur tujuan pembelajaran. Ini kembalinya ke tujuan pembelajaran. Kalau tujuan pembelajarannya itu tujuan pembelajaran berarti kan berkaitan dengan IPK. Kalau IPK-nya jumlahnya 4, tujuannya pasti juga 4. Apakah LKPD sudah menyediakan 4 tagihan tersebut, 4 indikator, 4 tujuan pembelajaran atau 4 tujuan pembelajaran ini apakah sudah ada di LKPD, itu diteliti. Dan yang ke-15, adakah langkah-langkah kerja dalam LKPD yang terukur, jadi bisa diukur atau tidak. Itu saya rasa teman-teman dari review ini, sekali lagi review ini ada di 3.d.3 di LMS, dan ini digunakan untuk mereview salah satu perangkat. 3 digunakan, ini di copy menjadi 3 untuk menilai, mereview RPP dari teman kita. Jadi teman kita cari 3 teman, diteliti pakai perangkat ini, pakai perangkat review form ini, kemudian diupload di 3D.3. Sementara itu nanti kita lanjutkan lagi. Terima kasih. Nanti akan kita tambah lagi informasinya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.